Ini nenek Eka. Asik ganggu si nenek, bungkusannya banyak, tasnya banyak, asik ganggu. Kalau kamu marah nggak? Marah nggak? Kalau kamu marah nggak? Pasti kamu akan marah. Tapi nenek ini diam aja. Ya, nenek ini diam aja. Setelah lama, wanita itu mulai malu. Dia bertanya kepada nenek ini, nenek, nenek kenapa ya nggak marah sama saya? Kenapa nenek diam aja ya? Padahal dari tadi barang-barang saya menyenggol nenek banyak loh. Kenapa nenek diam aja? Apa jawaban nenek? Apa jawaban si nenek? Ikong le, saya laulang kong ni le. Ikong siap siapa? Di perberhentian selanjutnya, di halte selanjutnya, toh saya sudah mau turun. Untuk apa sih saya kalau ke kau aneh? Untuk apa? Wah kalau ke kau aneh? Toh pertemuan kita sebentar saja. Untuk apa diributkan? Nah, mengerti gak kisah ini? Ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir, toh kita hidup di dunia ini, oke lah, kita punya berapa tahun lagi di dunia ini? Kita punya berapa tahun lagi? Kalau mungkin yang masih muda, 20 tahun, mungkin punya 20 tahun ke depan. Kalau seperti saya, yang mungkin udah mau 50, masih nggak saya punya 50 tahun lagi? Belum tentu. Ya, walang ko ugo cak ni kita mo, belum tentu lagi. Jadi, gocak ni yang teng-teng, yang sekarang aneh kwan suhu aneh kwan lai mau sampai yang, walang po ikin tak ukwan ni yang si bo. Sangka aneh kin mah, tapi pun ikin uculik ye na, lai sampai yang ukwan ni neo, kin na. Jadi, aneh kin ye na, sikan aneh kin na, ini nenek kau milih kumpul na, wah kan, tato ai lo he ping neo, ukon pun botu tan lo leo, untuk apa kalau kekau le? Nah, ini semoga walang praktekkan ki walang kami. Tangsikan walang kalau orang ki husia, waktu kena bully, waktu kena misalnya diganggu orang, kita maunya marah aja. Tapi kalau ketika kita mau marah, kita pikirin, toh apalagi orang-orang yang kita ketemui di luar, toh kita nggak tahu macam apa tuh tadi ibu. Ya sudahlah, ya mungkin saja ini juga satu jodoh yang baik tidak di kehidupan yang lalu, di waktu yang lalu, udah saya gak usah balas. Jadi kalau misalnya kita selalu mempraktekkan perbuatan-perbuatan lapang, bukan lagi kayak oleh, nah hidup kita akan lebih leluasa, lebih kuat. Karena justru perbedaan saya dan kamu itu berbeda, misalnya. Wah, lagi calling, wah, kue proses berbeda, lu kue proses berbeda. Tapi justru ketika kita bertemu, kita bisa menciptakan satu kebersamaan yang sungguh indah. Ibarat hanya sangka kalau cacap saya itu, kan tentu ada wortel, ada kentang, ada jamur, ada sayur-sayuran lain. Nah, masing-masing itu sayuran hose itu ya memberi warna yang berbeda. Sehingga terlihat ini demikian. Cangki lele, dia ada sweet ya. Ini semuanya. Jadi langkong lang tak langle, kalau berbeda langle, tempe harmonis to sesuai dunia to harmonis so bo terjadi peperangan. Kalau ini perbedaan nih melihat perbedaan sebagai satu kesatuan, maka kita bisa dengan mudah mempraktekkan perbuatan yang lapang. Misalnya, kadang kita susah mempraktekkan perbuatan yang lapang ketika kita merasa diri kita lebih tinggi dari orang lain.
pasti orang tuh misalnya orang cuek itu bantu orang memang orang mau iya sehingga perbuatan kita nggak bisa lapang kepada dia. Jadi perbuatan lapang adalah bagaimana kita siap untuk hidup berdampingan, ya membantu yang lain tanpa iri hati. Itu ibarat dinding. Ketiga adalah kalau dinding, pondasi dinding lah, wamilih sebelum atap. Biasanya orang bangun apa? Waktu bangun dinding ada pintunya, ada jendela. Nah, pintu jendela itu diibaratkan tuh siamiling. Tadi kalau pikiran, kemudian ada perbuatan, apa yang belum? Ucapan. Ya, ucapan juga harus lapang. Ya, jadi kita kalau mengibaratkan batin kita seperti sebuah rumah, pikiran lapang itu adalah fondasi yang bisa menopang segalanya. Kemudian perbuatan itu seperti dinding yang ecak hong hoi, dan ucapan itu seperti pintu dan jendela. Ini sekicui ya. Dari ini cui si hong si pangai atau si cawe ya. Kalau sudah ini sekicui. Ya. Isu siami le rumah lewat. Ini labine rumah, labin di balik pintu yang kelihatan itu. Kalau kita membuka pintu, lang boleh kuatio ini sekicui ho atau si bai. Seperti orang batin kita lang kuat ini lang si ho atau bai le. Sebelum kuat itu minya le tangsi sing kuat le dari ini cui lang cai kumu si ho atau bai mah. Makanya jaga itu ucapan. Jaga ucapan. Ada satu chut kelang. No kayak chut kelang. Ya, iai kang. Kemudian kang sile ikuat yo cekai lau suhu ah, cekai lau suhu cekai xiao le ne suhu. Cekai lau suhu le itu kuat yo cekai cabong. Sui cabong ah, ia koi ki ini koi kang. Ketika ada dua biku mau menyeberang ke sungai, ada satu perempuan yang gak bisa nyebrang, dia takut pada air sungai. Kemudian biku yang lebih tua, dia membopong wanita itu di punggungnya. Nah, udah lewat ke depan sungai. Udah diletakkan itu ya wanita. Kemudian biku yang lebih muda, dari sebelum nyebrang sungai, dia sudah dalam pikirannya sudah tidak lapang. Dia berpikir, wah ini suhunya udah gak benar. Masa kita nggak boleh nyentuh wanita? Masa disentuh wanita? Ya ini disuruh tapo lah. Ikong bocil ini segala suhu. Masa ikong tapo itu kan? Ketika coba, ini wanita sudah diturunkan, dia udah gak tahan lagi. Dia protes sama suhu yang lebih tua. Dia bilang, dia panggil dia guru, dia bilang, guru, kenapa sih guru udah melengkeng ya? Kenapa sih guru pegang wanita? Kita kan nggak boleh pegang wanita. Berarti udah keluar ucapan yang tidak lapang, ya enggak? Udah keluar ucapan yang tidak lapang. Karena kenapa? Pikiran tidak lapang. Pikiran tidak lapang, keluar ucapan yang tidak lapang. Apa yang dikatakan gurunya? Gurunya mengatakan, dari tadi saya sudah meletakkan pikiran itu, tapi saya sudah meletakkan wanita itu, dan saya sudah meletakkan pikiran itu. Selesai di sana, saya bantu dia, saya letakkan di sana. Kamu dari depan sungai sebelum nyebrang, kamu sudah membopong wanita itu sampai sekarang, belum kamu letakkan. Ngerti gak? Memang yang bopong yang tua atau yang muda? Yang tua. Tapi yang tua sudah meletakkan wanita ini, yang muda masih belum selesai. Terkadang kita laku memilih bekuika
sehingga pikiran yang tidak lapang turun menjadi ucapan yang tidak lapang. Nah, dalam hidup sehari-hari kita harus mengontrol pikiran kita, mengontrol ucapan kita. Banyak dari kita yang saat emosi, ucapan itu keluar sembarangan ya. Siswa melang, bahkan siswa milih sumpah lah. Apalagi ini tahun pusat ini yang kita yang sudah menjadi orang tua, ya pernah nggak kita menyumpah anak kita? Pernah nggak? Jiwa yang gina. Ya. Ingat bahwa ucapan yang keluar dari mulut kita kepada anak kita atau cucu kita itu seperti doa, seperti doa. Lu ciu iya, lu ciu iya, lu sumpah iya. Itu seperti lu doakan seperti apa yang kita sumpah. Ya enggak? Tangsia walang bo sadar walang ciu iya. Kita sumpah dia. Hati-hati bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua terhadap anaknya itu adalah doa. Jadi jangan sembarangan mengeluarkan ucapan-ucapan. Demikian juga generasi muda yang lebih muda, jangan sembarang mengucapkan kata-kata, karena setiap kata ini pinnya karena ini hufasen kokine, cija sesin kokine. Tang siwa kongku wa, siswa kongwa itu bisa jadi kenyataan. Jadi jangan sembarang mengucap ucapan-ucapan yang tidak perlu, tidak bermanfaat. Ya. Ucapan yang tidak bermanfaat, tidak pada tempatnya, tidak perlu diucapkan, yang tidak diusah diucapkan. Ya. Kemudian yang setelah pondasi uliang, dinding uliang, pintu uliang, jendela uliang, selanjutnya apa? Selanjutnya perlu apa? Selanjutnya kita perlu atap. Atap itu seperti yang milik niat dan konsistensi. Ya, tadi lu udah niatkan, pikiran harusnya lapang, perbuatan harusnya lapang, ucapan harusnya lapang. Kemudian itu harus dibarengi niatkan konsistensi. Niat dan konsistensi itu adalah ibarat ini atap yang menutup rumah. Jadi kalau misalnya lu pikiran lapang, ucapan